berbahaya sekali ya ternyata diet ekstrim itu ya. Kita kan taunya ya udahlah turunin aja dengan biar Ya, cepat. diet itu tidak harus menyiksa karena Halo Sobat Sehat RSCM, selamat datang di podcast RSCM, ruang berbagi informasi kesehatan dan solusinya bersama saya Kurniasi Ageng Pratiwi, dietitian RSCM. Sobat Sehat, banyak orang yang ingin kurus cepat, tapi malah menyiksa diri dengan diet yang ekstrim. Di luar sana banyak sekali macam-macam diet seperti diet karbo, diet nol gula, diet hanya mengonsumsi satu jenis makanan. Hari ini kita akan bahas nih bagaimana caranya tetap sehat tanpa harus diet yang ekstrim. Sobat Sehat RSCM, bersama kita sudah hadir narasumber seorang ahli gizi dari RSCM, Mbak Nita Askanadira Dietitian. Apa kabar Mbak? baik. Terima kasih Mbak Nia. Ya. Selamat pagi semuanya. Ya, terima kasih Mbak sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast RSCM. Karena mungkin banyak sekali yang penasaran nih sebenarnya diet yang baik menurut seorang ahli gizi itu seperti apa sih gitu ya. Sebenarnya menurut Mbak Nita diet ekstrim tuh kayak gimana sih Mbak? Kalau misalkan kita bicara ya Mbak Nia tentang diet ekstrim memang sangat identik sekali dengan fenomena obesitas, terutama pada dewasa muda ya. Karena kita lihat sekarang banyak sekali anak dewasa, orang dewasa, bahkan sekarang sudah mulai dari usia kanak-kanak ya atau remaja, itu banyak yang mengidap obesitas. Terutama disebabkan oleh asupan yang sangat berlebih, kebiasaan makan makanan yang tinggi lemak, tinggi gula, kemudian tidak diimbangi dengan aktivitas fisik yang cukup ya, gaya hidup yang sedenter, jadi lebih banyak tidak bergerak gitu, duduk saja. Nah, akibat dari kondisi obesitas itu, padahal orang-orang dewasa muda itu masih sangat concern ya dengan penampilan, dengan kesehatan. Alhasil mereka mencoba untuk mencari shortcut gitu. Supaya bagaimana sih tetap punya body image yang bagus, bentuk tubuh yang baik, tapi tidak perlu disertai dengan perubahan perilaku. Nah, makanya banyak zaman sekarang ini orang, kalau sekarang kita kan karena memang kita ahli gizi ya, kita sebutnya diet ekstrim, tapi mungkin bagi mereka yang menganut diet tersebut, mereka menganggapnya tidak ekstrim, jadi hanya sebagai, justru sebagai solusi, barangkali sebagai solusi supaya mereka bisa terlepas dari kondisi obesitasnya, menurunkan berat badan dengan sangat cepat. Nah, kalau misalkan kita bicara diet sendiri nih Mbak, sebenarnya diet itu kan adalah suatu upaya kita ya untuk mengontrol asupan yang kita makan gitu, baik mengontrol untuk mencapai tujuan. Biasanya kalau kita bicara konteksnya sekarang diet ekstrim berarti tujuannya untuk weight loss ya, untuk nurunin berat badan. Nah, biasanya kan ada dua, dengan membatasi total asupan ya, membatasi zat-zat gizi tertentu yang kita tahu menyebabkan kegemukan, atau bisa juga dengan mengurangi total asupan harian gitu. Nah, kalau misalkan berdasarkan reference nih yang terkenal sekarang ya, lagi ngehits diet ekstrim tuh biasanya ada tiga kategori utama. Nah, yang pertama itu biasanya adalah low carbs, high fat. Jadi biasanya diet rendah karbo ya. Kalau misalkan umumnya kita suka sering dengar ya, diet rendah karbo, jadi menghindari karbo, tapi sangat berlebihan di luar pakem-pakem yang semestinya, malah sebenarnya jatuhnya menjadi lebih ekstrim. Kemudian yang kedua sebaliknya, ada diet rendah lemak ya, low fats, tapi high karbohidrat. Itu dilakukan juga secara ekstrim, jadi benar-benar menghindari lemak. Tapi kan mau nggak mau kalau misalkan lemaknya tidak diasup, pasti komponen zat gizi lainnya akan lebih banyak ya dimakan. Jadi low fat, high carbs. Kemudian yang terakhir ada yang namanya very low calorie diets atau VLDL. Ya. Itu jadi membatasi sekali asupan yang masuk setiap harinya. Nah, ini biasanya dulu awal terkenalnya artis K-pop ya, di Korea tuh betul. Biasanya gitu. Ada kan diet makan apel ya. Betul. Jadi dalam sehari dia hanya makan apel satu. Itu very low calorie. Jadi itu termasuk juga dalam diet ekstrim. Jadi masuk kurang lebih dari 3 kategori. Itu sih kalau kita bicara diet ekstrim yang memang kaitannya dengan weight loss gitu. Terus kenapa sih masyarakat tuh sangat amat tertarik untuk menjalani diet ekstrim ini? Menurut dietitian tuh seperti apa? Karena ini, satu, menjanjikan hal yang instan, ya.
Ya. Karena effortnya tidak perlu terlalu banyak, tapi goalnya cepat tercapai. Nah, biasanya orang-orang tergoda itu. Biasanya kan, apa sih diet yang cepat? Biasanya kalau ada yang konsul ya Mbak Nia ya, pasti yang ditanya adalah apa sih yang cepat? Dietnya yang mana sih Mbak? Yang cepat nurunin nurunin berat badan, sorry. Biasanya seperti itu, mereka tergoda hasil yang instan. Padahal sebenarnya kalau kita bicara diet atau gaya hidup ya, sehat, dengan berdiet sehat, itu kunci utamanya adalah sebenarnya mengubah gaya hidup. Ya, bukan sekedar kita memilih diet yang seperti apa sih yang efektif untuk menurunkan berat badan, tapi justru sebenarnya secara keseluruhan kita harus mengubah gaya hidup, karena diet itu tidak hanya sekedar urusan makan aja, gitu sih sebenarnya Mbak Nia. Betul. Berarti seperti diet yang sehat, pasti kan diet ekstrim ini juga ada dampaknya ya, baik dampak jangka pendek dan jangka panjang. Menurut Mbak Nita nih sebagai dietitian yang pasti sudah berpengalaman sekali dong ya untuk menangani masalah-masalah khususnya untuk diet-diet orang-orang yang obesitas. Itu ada nggak sih dampaknya baik jangka pendek dan jangka panjang untuk diet ekstrim yang sedang terkenal ini? Iya. Nah, judulnya aja diet ekstrim ya Mbak Nia ya. Kita aja kalau misalnya lagi jalan-jalan gitu ada wahana yang ekstrim, itu pasti dia risikonya lebih besar ya. Kayak kita main permainan bungee jumping, itu kan olahraga ekstrim, pasti risikonya tinggi. Sama halnya dengan diet, judulnya aja ekstrim, pasti risiko ya, efek samping yang dihasilkan kalau kita menjalankan diet ekstrim ini sangat banyak. Kalau misalkan dalam jangka pendek, sederhananya sih, misalkan kita biasa makan ya, terus tiba-tiba drastis nggak makan sama sekali, menjalankan diet, misalkan yang paling umum lah, very low calorie diet. Itu pasti yang pertama, tubuh akan kehilangan energi secara drastis. Akhirnya lemas, ya, tidak bertenaga. Kemudian kalau lagi lapar biasanya gimana kita? Cranky ya? Iya. Moodnya berantakan. Mood berantakan. Padahal sebenarnya kan kondisi mental kita itu sangat terpengaruhi dari kondisi perut juga. Kalau misalkan kita menjalankan diet ekstrim, nggak makan, misalnya mengurangi asupan secara berlebihan, alhasil pasti akan mengganggu mood juga. Nah, itu jangka pendeknya. Kemudian bisa juga kita kekurangan zat gizi. Yang namanya manusia, walaupun dia dalam kondisi kegemukan dan butuh untuk menurunkan berat badan, dia tetap membutuhkan zat gizi yang lengkap dan sama seperti orang sehat. Jadi bukan artinya justru ditinggalkan dan tidak mengonsumsi makanan yang ada, malah malnutrisi. Paling gampangnya, misalkan mengurangi makan ya, ntar dia jadi rambutnya gampang rontok, lemas, kulitnya kusam ya. Kalau bicara jangka pendek yang biasanya langsung kelihatan. Kemudian dehidrasi, ya biasanya gitu. Kalau langsung menurunkan berat badan secara drastis, itu pasti yang pertama terjadi biasanya lemas, dehidrasi. Kemudian yang kedua juga, kalau misalkan dalam jangka pendek misalnya kita tidak terbiasa diet ya, kemudian tiba-tiba diet ekstrim, itu pasti akan muncul yang namanya rasa sulit untuk mengontrol diri terhadap rasa lapar. Karena awalnya kita rasakan, gak usah makan deh, kurangin deh, sedikit aja deh. Tapi itu tidak dilakukan secara mindful, memaksakan diri, ujung-ujungnya pasti di tengah-tengah ada momen dimana nggak kuat nih, malah jadi kayak balas dendam, makannya banyak, atau ngurangin makan, ngindarin makan berat. Tapi ada di satu titik lapar banget, udah nggak kuat, akhirnya ngambil macam-macam, comot sana, comot sini. Akhirnya ujung-ujungnya jadi nggak sehat juga, jadi tidak terkontrol asupannya dalam jangka pendek itu. Kemudian jangka menengah nih, menuju panjang. Biasanya mereka yang menjalani diet ekstrim, mengalami penurunan berat badan drastis dalam waktu dekat, itu biasanya berisiko tinggi mengalami batu empedu, karena biasanya tubuh kan memproduksi kolesterol untuk meregulasi metabolisme lemak dalam tubuh. Kemudian dalam waktu cepat dia di-cut, sedangkan produksinya masih ada. Akhirnya memperberat kerja si saluran pencerna lemak itu. Jadi ujung-ujungnya bisa muncul batu empedu. Itu satu. Kemudian konstipasi, karena biasa kan makan sudah ada ritmenya ya. Dia ada karbonya, ada proteinnya, ada lemaknya. Kemudian tiba-tiba nggak makan, atau biasanya dia makan di skip, dia tidak makan lama. Akhirnya pencernaan juga jadi tidak lancar. Biasanya BAB-nya mulai jarang dan sulit, tidak nyaman ya, perutnya bloating. Kalau misalkan jangka panjang, ini banyak sekali sekarang ya Mbak Nia ya. Mungkin Mbak Nia juga sering menemui pasien-pasien, terutama yang perempuan, jangka panjangnya itu
biasanya mengalami imbalance hormon ya, Hmm. karena yang biasanya dia gemuk kan, kalau kita bicara lemak, berat badan itu sangat erat kaitannya dengan hormonal. Kalau misalkan kita menjalani diet dengan ekstrim, otomatis tubuh kita tidak bisa catch up gitu. Dia belum siap dengan perubahan, otomatis hormon berantakan, menstruasi jadi tidak lancar, atau ujung-ujungnya bisa mengalami infertilitas. Itu banyak juga terjadi. Awal mulanya mungkin tidak disadari karena menjalani diet ekstrim yang tidak tepat ya untuk tubuhnya. Nah, kemudian juga banyak sekarang kan sudah mulai aware ya orang dengan kesehatan mental, Betul. mental health, betul. Dalam jangka panjang, dengan menjalani diet ekstrim ini, pasti kan ada rasa namanya ekstrim itu kan tidak sesuai dengan kelaziman manusia makan atau gaya hidup manusia pada normalnya. Pasti dalam diri dia itu ada rasa keinginan kuat, dia ingin mengubah, tapi caranya kurang baik. Pada saat tidak tercapai, atau dia sudah menjalani effort yang sedemikian rupanya diet ekstrim sulit ya, caranya salah, hasil outcome yang diinginkan berat badannya tidak turun, dia stres, dia mengalami kondisi merasa tidak puas dengan tubuhnya, kemudian ujungnya bisa berujung pada gangguan perilaku makan atau eating disorder. Jadi bisa overeating, malah cenderung makan lebih banyak, atau sebaliknya sekarang kan kita tahu ya ada artis barat yang mengalami penurunan berat badan ekstrim yang dicurigai dia mengalami juga eating disorder. Awalnya itu mungkin karena mengalami gangguan psikologis juga berujung seperti itu. Nah, selain itu juga dengan menjalani diet ekstrim, kaitannya dengan kekurangan energi, kekurangan zat gizi, kemudian mempengaruhi kesehatan mental, itu ujung-ujungnya adalah produktivitas kita akan menurun, karena pasti cemas, lemas, tidak nyaman, tidak bersemangat. Ya, jadi itu kayak dari diet ya Mbak ya, tapi sebenarnya bisa mempengaruhi keseluruhan dari kehidupan produktivitas kita. Jadi memang berbahaya sekali menurut saya ya diet ekstrim ini. Berarti tadinya kita goals-nya adalah punya tubuh bagus, cantik, dengan mungkin menurunkan berat badan gitu ya, atau supaya lebih bertenaga. Malah efek dari diet ekstrim ini kebalikannya dari goals kita untuk menjaga pola hidup ya, pola hidup sehat gitu ya. Malah cenderung kuyu, lemas ya, tidak nyaman. Padahal kan sebenarnya kita diet ingin sehat ya, malah betul. justru Goals-nya itu ya tidak nyaman dan malah tidak sehat gitu. Berbahaya sekali ya ternyata diet ekstrim itu ya. Kita kan taunya ya udahlah turunin aja dengan biar cepet, nggak usah makan nasi gitu kan, banyak ya yang kayak gitu. Jadi ternyata efek sampingnya tuh baik dari jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Oke, terima kasih infonya. Nah ini nih kita lanjut lagi untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain nih, karena ini menarik banget ya bahasannya gitu. Terus menurut Mbak Nita nih sebagai ahli gizi, sehat itu sebenarnya yang seperti apa sih? Sehat itu sebenarnya kalau saya mengutip ya dari WHO ya, Badan Kesehatan Dunia, jadi itu adalah suatu kondisi di mana secara fisik kita, mental kita, dan well-being, social well-being atau kesejahteraan kita itu terpenuhi secara komplit. Jadi yang namanya sehat itu bukan hanya jasmaniah ya, tapi juga rohaniah ya, psikologis dan juga kesejahteraan. Jadi memang menyeluruh sekali. Nah, bagaimana kalau dari kacamata gizi misalkan ya sehat? Nah, jadi bukan sekedar kalau kita bicara sehat, gimana kabarnya Mbak, sehat? Ya kan mikirnya nggak sakit, berarti sehat, alhamdulillah gitu ya. Padahal sebenarnya sehat itu tidak sesederhana lagi nggak sakit gitu. Tapi juga dalam kondisi sehat lahir batin yang bisa dicapai dengan 3. Yang pertama, asupan zat gizi yang tentunya adekuat ya, baik itu zat gizi makro dan zat gizi mikro. Kemudian juga metabolisme tubuhnya itu harus seimbang. Kedua. Kemudian yang ketiga, itu bisa terlihat dari di mana orang tersebut itu memiliki kemampuan untuk berfungsi secara optimal dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi dilihat juga, kalau misalkan dia sehat, berarti dia terpenuhi tuh asupannya, zat-zat gizinya, dan outputnya dia bisa menjadi manusia yang atau orang yang produktif dan bisa perform lah dalam kehidupan kesehariannya. Jadi di situ sangat dilibatkan sekali faktor gizi, kurang lebih seperti itu. Terus baik, oke, berarti
bukan cuma tidak demam, tidak pilek ya, tapi kita bisa berproduktif ya, bisa produktif, bisa sekolah, bisa bekerja gitu ya, terus bisa mengikuti kegiatan-kegiatan lain tanpa harus lemas gitu ya. Oke, terus gitu. terus menurut Mbak Nita, bagaimana sih kalau orang awam nih mau lihat sebenarnya tubuhnya dia tuh sehat nggak sih, selain dari berat badan ideal gitu, dilihat oh berat badan saya ideal nih, sebenarnya cara kita sebagai orang awam mendeteksi bahwa oh kayaknya kita sehat nih, itu bisa dilihatnya dari apa? Tentunya kalau misalkan untuk self monitoring pasti paling mudahnya ya dengan berat badan ya. Tapi sebenarnya tidak hanya dengan berat badan, kan sering juga kita lihat ya Mbak Nia ya, ada orang yang secara timbangan angkanya sama, tapi pasti looknya berbeda. Kemudian satu kelihatan gemuk, yang satu kelihatan kok kayaknya badannya bagus padahal berat badannya sama, atau yang satu kok gampang sakit, yang satu orangnya semangat banget pagi-pagi setiap rapat udah on gitu ya. Karena sebenarnya bukan hanya dari berat badan itu kan hanya kuantitatif yang terlihat ya secara angka. Nah, sebenarnya ada 3 indikator utama ya dari sisi gizi ya, bisa dilihat seseorang itu sehat atau tidak. Yang pertama itu dari komposisi tubuh dan distribusi lemak tubuhnya. Nah, bisa dilihat dari komposisi atau persentase lemak tubuh, body fat-nya ya. Normal atau tidak, misalkan perempuan dan laki-laki tentunya berbeda persentase body fat-nya. Itu kan kadang kalau dari berat badan saja tidak terlihat ya. Padahal kita tahu dengan persentase lemak tubuh yang tinggi itu pasti memiliki risiko kesehatan yang lebih banyak. Kemudian bisa dilihat juga dari rasio lingkar pinggang dan panggul. Misalkan menurut WHO, kalau laki-laki harusnya di bawah 0,9 ya, perempuan 0,85. Kemudian dari lingkar lengan, itu kalau untuk perempuan ya, terutama Mbak Nia ya, untuk mendeteksi kalau misalkan perempuan terutama usia subur sebenarnya sudah cukup sehat atau belum, kekurangan energi dan protein atau tidak, bisa dilihat dari lingkar lengannya, lingkar lengannya. Kemudian juga ada tebal lemak kulit untuk melihat sebaran. Jadi sebenarnya dengan berat badannya segini itu sudah proporsional atau belum, itu bisa dilihat sebarannya dari tebal lemak kulitnya. Itu yang pertama. Kemudian kedua ada yang namanya penanda metabolik ya, atau gampangnya hasil lab, cek lab. Makanya kan sangat disarankan bagi kita ya, terutama yang sudah memasuki usia-usia risiko tinggi itu harus rutin medical check up ya. Karena dari medical check up itu terutama dari pertama bisa dilihat tekanan darah, kemudian kandungan atau kadar gula darah, ya itu kan untuk penanda penyakit-penyakit metabolik di masa depan. Kemudian kolesterol, kemudian anemia atau HB ya, itu dicek, dan juga ada tanda inflamasi. Biasanya tuh bisa terdeteksi dari hasil lab. Jadi selain dari berat badan juga bisa dilihat dari hasil lab. Nah, kemudian yang terakhir ada yang namanya kemampuan fungsional dan gaya hidup, bisa dilihat gitu. Yang sering, kalau yang terukurnya kan dari tadi kita bicara kemampuan fungsional, bisa produktif gitu ya. Tapi sebenarnya kalau terukur indikatornya selain dari berat badan itu bisa dilihat dari yang namanya istilahnya kalau kita di gizi hand grip ya kayak hand grip, hand grip strength atau kekuatan genggam. Jadi bisa dilihat tuh kalau misalkan ada terukur gitu, bisa dilihat oh berarti kapasitas ototnya dalam tubuhnya itu masih optimal dan ideal. Seharusnya pasti dia kemampuan dalam sehari-harinya, energinya harusnya semangat gitu ya, bisa dilihat dari situ. Kemudian juga yang kedua nih yang sering diabaikan ya, kualitas dan durasi tidur. Itu juga termasuk salah satu indikator sehat atau tidak bagi orang dewasa ya terutama. Kemudian yang terakhir kualitas diet dan juga kebiasaan aktivitas fisik sehari-harinya. Jadi banyak memang, tidak hanya bisa dilihat dari berat badan saja. Oh, saya berhasil nih menurunkan berat badan gitu, dengan diet ekstrim. Tapi ternyata waktu kita lihat hasil labnya, kolesterolnya malah naik banyak ya. Kok berat badannya turun tapi kolesterolnya tinggi gitu. Oh, ternyata orangnya kurang tidur, nggak pernah olahraga, jadi dia hanya fokus nggak makan aja, tapi yang lainnya tidak diimbangi. Jadi sebenarnya jadinya jatuhnya malah tidak sehat ya, gitu. Jadi selain dari berat badan, banyak memang indikator yang perlu diperhatikan, dan tentunya itu tidak bisa self monitoring atau self diagnose ya, pasti butuh untuk
pergi ke fasilitas kesehatan. Nah, karena kebetulan kita ahli gizi ya Mbak Nia ya, Iya. jadi jangan ragu memang ini makanan sehari-hari, dan memang kalau ingin diperiksa secara sisi gizi itu sangat dianjurkan gitu untuk konsul ke ahli gizi. Baik, oke, menarik sekali. Mm-mm. Berarti memang kita tidak boleh asal-asalan ya untuk menentukan diet yang tepat untuk tubuh kita masing-masing itu seperti apa gitu. Nah, kita kan tahu juga nih Mbak Nita ya, kalau sudah lama sekali slogan 4 sehat 5 sempurna ini sudah tidak bisa digunakan di Indonesia, diganti menjadi diet gizi seimbang. Nah, itu kan juga dietnya harus diet gizi seimbang gitu. Nah, menurut Mbak Nita, diet gizi seimbang itu apa sih? Nah, kalau kita bicara pedoman diet, itu pasti setiap negara punya pedoman diet yang masing-masing ya. Dan Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, tentunya kan dulu slogannya dari zaman Orde Baru itu ya, kalau 4 sehat, Betul. 5 sempurna. Berarti kalau 5 sempurna kalau udah minum susu aja udah sehat gitu. Iya. Sedangkan semakin di sini kan memang teknologi, kemudian ilmu pengetahuan sudah banyak yang berkembang, bahwa ternyata tidak perlu fokus pada jenis bahan makanan tertentu untuk bisa mencapai kondisi sehat. Tapi kita harus seimbang. Seimbang memang konsepnya abstrak ya Mbak. Kalau kita ngomongin gizi seimbang tuh apa sih? Bahkan saya sendiri kalau ahli gizi ditanya gizi seimbang tuh apa, ceritanya tuh nggak bisa dalam 1 kalimat atau semenit 2 menit, pasti panjang ya pedoman gizi seimbang. Tapi gampangnya ya, mudahnya itu gizi seimbang adalah kita mengonsumsi semua itu in moderation. Jadi semua zat gizi itu sama pentingnya dan sama-sama dibutuhkan oleh tubuh. Yang membedakan adalah porsinya, jadi harus seimbang di sini. Nah, kalau kita bicara gizi seimbang itu ada 4 pilar utama. Itu yang pertama, mengonsumsi makanan yang beragam. Karena kan setiap makanan itu pasti mengandung zat gizi yang berbeda-beda ya. Misalkan kita ambil nasi gitu. Nasi itu kan sumber karbohidrat. Tapi dia tidak mengandung lemak. Jadi dia dibutuhkan, tapi dia nggak ada lemaknya. Berarti kan kita harus mendapatkan lemak dari sumber makanan lain ya. Mudahnya seperti itu. Jadi memang bukan artinya kalau berdiet nasi itu nggak boleh sama sekali. Padahal nasi itu adalah sumber karbohidrat yang juga dibutuhkan. Nah, pertanyaannya adalah porsinya seberapa banyak nih. Betul. Yang banyak orang salah kaprah atau mungkin nggak tahu karena saking ingin menurunkan berat badan ya, saking ekstrimnya di-cut sama sekali nggak makan karbo itu, padahal itu masuknya ke diet ekstrim. Kemudian yang kedua ya, membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Itu biasanya hygiene ya. Hygiene dalam artian kita pada saat memakan dan juga kita saat memilih makanan. Karena kan kalau makanan asal beli, kemudian cara pemasakannya tidak tepat, kemudian kebersihannya dipertanyakan gitu ya, ujung-ujungnya kan bisa menyebabkan zat gizi yang kita asup sebenarnya juga jadinya tidak adekuat dan malah berisiko penyakit seperti diare atau muntah-muntah seperti itu. Kemudian yang ketiga yang sering sekali digaungkan ya dari tadi, kalau kita bicara diet itu sangat erat kaitannya dengan melakukan aktivitas fisik, itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir, mempertahankan dan memantau berat badan tetap ideal. Nah, itu yang paling bisa dilakukan oleh setiap orang ya, tanpa punya background kesehatan, itu ya memonitor berat badan. Tapi kalau ingin misalkan merasa kok kayaknya berat badan udah turun nih sesuai target, tapi kok rasanya badan masih lemas ya, waktu cek lab MCU kok kolesterolnya tinggi, atau misalkan mengalami keluhan-keluhan seperti rambut mudah rontok atau badan gampang pegel-pegel, mungkin itu perlu periksa lagi ya, konsul ke ahli gizi. Mungkin jangan-jangan ada kekurangan zat gizi yang tidak diketahui. Jadi seperti itu. Tapi memang screening pertamanya dari berat badan ya, kita bisa lihat kita tuh sehat atau tidak. Kemudian yang ciri khas dari gizi seimbang itu ya Mbak, sering kita lihat, mungkin kalau teman-teman suka lihat posternya atau slogannya tuh isi piringku ya. Ya betul, itu yang paling mudah ya mungkin paling di mudah. aplikasi. Karena kan kalau yang tadi saya jelaskan kayaknya panjang, terus kayaknya orang nggak ingat gitu ya. Kalau 4 sehat 5 sempurna, memang saya akui itu jargon yang sangat bagus ya, karena mudah diingat oleh orang awam. Kalau sekarang kan kita sebut gizi seimbangnya agak sulit ya diingatkan. Semuanya serba seimbang, serba cukup, aktivitas fisik, cuma kan itu ya sulit gitu untuk diingat-ingat. Nah, sekarang sih gampangnya biasanya diterjemahkan dengan panduan isi piringku. Biasanya setengah piring, misalkan piring kan bulat gitu ya, setengahnya isinya tuh sayur sama buah, setengahnya sisanya karbo sama lauknya, protein atau lemaknya. Itu aja. Nah, dari situ
kurang lebih kan proporsinya sudah mulai seimbang. Jadi misalnya isi piringku setengah-setengah. Itu biar lebih mudah. Kurang lebih seperti itu sih Mbak Nia yang mungkin sobat sehat RSCM semuanya ya kalau misalkan lupa gitu gizi seimbang itu seperti apa. Berarti yang disebut gizi seimbang itu memang bukan hanya melihat makanan saja ya. Jadi betul. kalau kita pola makannya sudah bagus, udah sesuai isi piringku, tapi kita nggak cuci tangan sebelum makan, setelah makan tidak cuci tangan, itu juga bisa mempengaruhi kesehatan kita gitu ya. Oke, terus nah ini kan pasti buat orang-orang yang mungkin sudah menjalani diet ekstrim atau mau mencoba untuk menurunkan berat badan. Itu tipsnya nih supaya kita bisa konsisten. Terus yang harus dimulai awalnya tuh kayak gimana tuh Mbak Nita? Menurut saya pertama adalah kenali diri sendiri. Kan kadang kita ingin mengatasi masalah, tapi sebenarnya kita belum tahu masalah utamanya di mana ya. Jadi menurut saya sarankan pertama konsultasi. Boleh ke ahli gizi ya, bisa di Vaskes 1, bisa ke klinik, bisa ke rumah sakit. Nah dari sana akan terlihat kan kita punya keluhan, misalkan berat badan berlebih, itu ya. Terus bisa dilihat, oh bagian sebelah mana sih yang bisa dikoreksi, apakah dari pemilihan makanannya, apakah dari jumlah makanannya, atau justru sebenarnya 2 itu sudah bagus, tapi pola aktivitas fisiknya atau kontrol stresnya yang belum baik. Pertama kita kenali dulu sebenarnya problem kita di mana gitu. Atau biasanya banyak karena habis ada kondisi khusus, misalkan seperti saya kan habis melahirkan, menyusui, tentu kan biasanya banyak ya ibu-ibu sangat concern sekali dengan berat badannya. Iya, betul. Gitu. Jadi kita harus kenali dulu diri kita seperti apa. Nah setelah itu baru kita set goals. Misalnya kita target mau turun berat badan, tapi apakah langsung kita mau berat badan kita turun sekian kilo dalam waktu singkat? Kan tidak mungkin ya, karena kalau misalkan berat badan turun drastis dalam waktu singkat, sebenarnya yang turun adalah massa cairan, komposisi cairan tubuh sebenarnya, bukan si lemaknya yang berkurang atau massa ototnya yang naik. Padahal kan yang diharapkan kalau berat badan turun dan itu konsisten dan memang dalam kondisi sehat, itu yang turun adalah massa lemaknya, komposisi ototnya meningkat cairannya tetap bagus, hidrasi tubuhnya tetap bagus. Tapi kan yang sering terjadi, mereka yang mengalami diet ekstrim itu merasa berhasil nih, kita menjalani diet ekstrim, bener kok, bagus nih. Kalau misalkan diet, misalkan low carbs, benar-benar cut karbo sama sekali gitu, turun kok berat badannya. Tapi sebenarnya dalam waktu singkat itu yang turun ya cairannya dulu ya, sebenarnya bukan langsung massa lemaknya, karena kan lemak itu tertimbun di dalam tubuh dan tentu butuh jangka waktu yang lebih panjang untuk terurai dan menghasilkan outcome berat badan yang stabil dan konsisten di bawah. Jadi kita harus kenali diri, kemudian juga harus setting goals yang realistis ya dengan kondisi kita, karena pasti setiap orang berbeda-beda. Misalkan saya sendiri deh, misalkan sambil bekerja, pasti kan waktu untuk berolahraga atau mengatur makanan yang kan lebih baik di luar rumah, pasti berbeda dengan mereka yang misalkan lebih luang waktunya untuk berolahraga dan mengatur makanan sendiri di rumah. Nah kita set goals yang realistis dalam waktu dekat. Jadi kalau bahasa ininya sih jangan muluk-muluk gitu ya kan. Jadi karena pencapaian kecil pun tetap pencapaian asal tetap konsisten dan dilanjutkan seperti itu. Jadi kita mulai dari hal-hal sederhana seperti misalkan setelah ditelaah gitu ya, oh kita makan sebenarnya sedikit kok, nggak banyak, tapi kenapa ya berat badan nggak turun? Oh ternyata banyak bocor sana sini, suka ngemil misalkan. Kayak lagi di kantor ya, kita duduk kan kondisi di AC dingin, duduk kan maunya ngemil. Oh ya udah set goal saja nih dalam hati. Kalau dalam sehari lagi jam kerja, biasanya saya ngemil nggak terkontrol, pokoknya ngemil hanya 1 hari sekali deh, gitu. Sehari sekali. Jalanin, misalkan seminggu. Berhasil, tingkatin. Ngemil yang manis-manis atau yang kayak keripik-keripik kacang-kacang 2 hari sekali deh, misalkan. Oh di hari kedua nggak berhasil, oh ya udah balik lagi, dijalankan lagi. Jadi memang harus menentukan goals yang sedikit-sedikit tapi mudah untuk dicapai. Jadi kita nggak frustasi duluan kalau dari awal kayak nargetinnya harus turun 2 kilo misalkan seminggu, nggak kecapai, nggak susah, jadinya datang dengan keluhan itu kan, kayak saya udah usaha tapi nggak turun-turun. Karena kan setiap orang itu beda-beda kondisi metabolisme tubuhnya, gitu. Apalagi faktor usia juga banyak bermain penting ya. Semakin tua pasti akan lebih
lebih effort gitu untuk turun berat badannya. Oke, berarti kalau misalkan nih, pasti berarti kalau dari pembicaraan kita yang sudah sampai saat ini ya, berarti kan kita tidak menyarankan nih sebagai ahli gizi untuk masyarakat, sobat sehat RSCM itu menjalankan diet ekstrim. Terus bagaimana pola makan yang sebenarnya bisa dianjurkan oleh dietitian atau ahli gizi? Jadi yang tadi mungkin udah sempat disinggung ya, memang yang paling baik ya menurut itu adalah gizi seimbang. Gizi seimbangnya macam-macam ya kalau di breakdown. Gizi seimbang pada misalkan mereka yang mengalami obesitas pasti kan berbeda dengan gizi seimbang mereka yang berat badannya kurang. Yeah. Jadi walaupun judulnya gizi seimbang pasti akan diatur dietnya itu sangat customize pada kondisi setiap individu. Jadi alangkah baiknya bisa mulai konsul ke ahli gizi. Jadi kita duduk bareng-bareng, kita set bareng-bareng ya, misalkan mau mulai dietnya berapa kalori, dan itu sudah disesuaikan dengan preferensi dan kebiasaan orangnya yang mau menjalankan diet. Jadinya memang diet yang dijalankan itu terasa nyaman, jadi tidak terasa ekstrim, jadi tidak terlalu sama sekali cut karbo, tidak makan karbo sama sekali, tidak makan lemak sama sekali, tapi dilakukan secara bertahap dan seimbang sesuai dengan kebutuhan masing-masing orangnya itu. Okay. Berarti yang dikatakan karbohidrat itu musuhnya kesehatan, bikin kita naik berat badan itu nggak semuanya benar ya, kayak gitu, karena balik lagi orang kita harus tahu nih kebutuhannya dari diet gizi seimbang tuh apa. Misalnya pasien yang ingin naikin berat badan pasti tetap butuh karbo lebih banyak dibandingkan dengan yang mau turun berat badan gitu ya Mbak Nita ya. Tadi kan sudah disinggung sedikit ya, untuk makan kita bisa menggunakan isi piringku. Nah, itu untuk dewasa saja atau untuk anak-anak juga bisa atau seperti apa, Mbak Nita? Jadi soalnya isi piringku itu kan panduan in general ya. Jadi mudahnya saja, karena kan kadang nggak setiap orang makan itu harus ditimbang, tapi tentunya pasti kebutuhan orang dewasa dan anak-anak itu berbeda. Nah tadi kan sempat disinggung masalah karbohidrat ya, kayaknya itu seperti public enemy ya, karbo itu kayak kalau setiap gendut itu yang disalahin tuh karbo aja gitu. Padahal sesungguhnya karbohidrat itu merupakan komponen zat gizi yang paling besar dibutuhkan oleh tubuh dibandingkan zat gizi yang lain ya. Itu sekitar 50-60% kebutuhan zat gizi itu dipenuhi dari karbohidrat. Karena karbohidrat itu sendiri, kenapa dia proporsinya besar? Ya karena dia sebagai sumber energi utama bagi tubuh gitu. Maka kenapa kalau orang yang menjalani diet ekstrim dengan cut karbo sangat ekstrim, dilakukan tidak bertahap dan tidak diawasi oleh tenaga medis gitu ya, oleh dokter atau ahli gizinya, itu biasanya suka lemes kan, langsung lemes, kelayangan ya, karena terlalu ekstrim cut karbonya. Karbo kan gampangnya ya sebagai sumber energi utama tubuh. Nah, kalau misalkan porsi makan ya, tadi kan karena ini kayaknya audiensnya kan banyak dewasa muda ya, entah laki-laki atau perempuan. Balik lagi, setiap orang kan memiliki kebutuhan energi yang berbeda-beda tergantung pada kondisi tubuhnya, aktivitas fisiknya, ya faktor stresnya. Tapi secara umum, kalau orang dewasa tuh biasanya kebutuhannya berapa ya Mbak Nia? 1.500 sampai 2.000 ya, kurang lebih 1.500 sampai 2.000 kalori misalkan. Nah itu biasanya kita makan misalkan dalam kondisi normal dalam sehari. Nah, biasanya kita breakdown tuh, kalau misalkan kita bikin meal plan ya buat pasien. Kebiasaan makannya gimana? Oh, makan utamanya 3 kali. Mau snackingnya berapa kali nih? 2 atau 3 kali. Nah, misalkan dengan pola umum, biasanya kan orang umumnya seperti itu ya, 3 kali makan utama, pagi, siang, sore, di sela-selanya ada ngemil. Nah, kurang lebih ya kalau kita bicara porsinya seperti apa ya, paling 1 kali makan ya sekitar 300 sampai 500 kalori lah ya. Dengan catatan ya snackingnya nggak terlalu banyak. Nah, lain halnya misalkan setiap orang kan preferensinya berbeda-beda. Misalnya datang ke Mbak Nia gitu ya, saya mau nurunin berat badan, saya sih makannya dikit ya, tapi saya suka ngemil. Nah, itu kan bisa diatur lagi. Mungkin porsi snackingnya lebih banyak, oh berarti makan beratnya nggak boleh terlalu besar. Balik lagi itu balik ke kondisi dan preferensi masing-masing orang. Tapi kurang lebih sih seperti itu. Makan. Jadi harus tahu kita makan sehari berapa kali dan alokasi kalori ya kalau kita mau hitung-hitungan itu berapa supaya tidak berlebihan. Berarti untuk orang dewasa yang mungkin belum kan ini ada yang pokoknya kita harus tetap beraktivitas fisik ya supaya tubuh kita sehat. Berarti itu juga akan berbeda ya kalau untuk
mungkin yang seperti orang dewasa yang mungkin bisa olahraga setiap hari dengan yang seminggu 3 kali bisa olahraganya itu juga akan berbeda ya pola makannya. Betul, karena kan namanya berolahraga kan kita tujuannya mau defisit kalori ya, misalnya yang masuk, yang keluar juga banyak gitu kan. Tapi tentunya kan tubuh kita ya bukan mesin ya, pasti ibarat kata juga butuh asupan makanan bergizi. Jadi setiap berolahraga atau melakukan aktivitas fisik tentunya membutuhkan energi yang lebih besar dibanding mereka yang lebih jarang berolahraga gitu. Ya, memang harus disesuaikan lagi. Berarti untuk orang yang beraktivitas fisik justru lebih berbahaya lagi ya diet ekstrim ini ya. Ya yang ke gym setiap hari 7 hari seminggu gitu terus dia melakukan diet ekstrim pasti jauh lebih berbahaya dong ya daripada yang tidak berolahraga. Betul, itu sangat berbahaya sekali karena udah asupannya sedikit yang dikeluarkan banyak dan diforsir, bisa jadi metabolisme tubuhnya kacau itu pasti. Kalau misalkan yang seperti itu berbahaya sekali, yang ada malah masa ototnya itu malah terurai karena kan tubuhnya kan habis berolahraga atau beraktivitas fisik tentunya kan butuh recovery ya untuk sel-sel ototnya, tapi dia tidak mengonsumsi makanan yang bergizi, jadi yang ada malah ototnya itu bukannya terbentuk malah makin depresi, malah kurus nggak sehat gitu ya kalau kita bilang. Jadi kurusnya itu kurus tidak proporsi tubuhnya tuh tidak proporsional. Bisa jadi. Oke, terima kasih. Wah, informasinya penting sekali nih. Karena kita banyak yang salah kaprah ternyata ya. Pokoknya mau turunin berat badan cepet atau mau cari berat badan ideal dengan diet ekstrim plus olahraga mati-matian gitu. Betul. Ya. Oh ya, ada satu tadi tuh saya lupa. Kan tadi kan sering kita tadi bicara karbohidrat ya. Karbohidrat itu kan macam-macam jenisnya. Nah, kadang orang suka menganggapnya semua jenis makanan itu karbohidrat. Jadinya dihindari sekali, direstriksi sampai asupannya kurang. Tapi justru yang sebenarnya perlu menjadi perhatian adalah gula sederhana ya, atau gula murni. Jadi seperti gula, pemanis-pemanis yang banyak ada di snack-snack atau makanan-makanan. Nah, sebenarnya karbohidrat yang perlu diwaspadai itu yang seperti itu. Nah, untuk orang dewasa itu sendiri, pakemnya dari gizi seimbang itu maksimal 5% dari total karbohidrat itu untuk gula sederhana. Jadi memang diutamakan kalau misalkan karbohidrat yang proporsinya besar tadi ya saya sampaikan, itu memang diutamakan yang karbohidrat baik, yang tinggi serat, yang seperti itu. Jadi bukan yang terdiri dari gula-gula sederhana yang tentunya kita sama-sama tahu ya kalau gula sederhana itu memicu inflamasi dan merusak tubuh gitu, seperti itu. Mudah untuk membuat orang menjadi gemuk kalau misalkan gula sederhana. Oke, berarti yang harus sebenarnya dibatasi adalah gula sederhana itu ya, bukan cuman mengurangi nasi, terus mengurangi biskuit. Sebenarnya ada lagi nih yang jauh lebih penting ya. Iya, dan gula sederhana itu seringkali bentuknya tidak terlihat kan, kita mikirnya enggak kok, saya nggak minum gula, saya nggak biasa minum kopi atau ini pakai gula, tapi beli kopi susu kan dalamnya ada creamer manisnya, ada gula arennya, kemudian senangnya ngemil-ngemil yang manis-manis kan. Kalau kita makan misalkan cracker atau biskuit manis, itu kita lihat di belakangnya itu kandungan gulanya tinggi sekali ya. Kalau misalkan sobat sehat RSCM mau lihat ya, kalau di kemasan yang judulnya itu sukrosa biasanya. Nah, itu gula sederhana. Jadi boleh kalau misalkan mau jajan gitu ya ke minimarket, mau membatasi asupan karbohidrat khususnya gula sederhana, bisa dilihat tuh tulisannya. Kalau sukrosanya misalkan dalam satu bungkus itu kandungannya bisa lebih dari 10 gram, oh itu berarti udah masuk ke kategori tinggi sekali gulanya. Jadi yang perlu diwaspadai sebenarnya seperti itu. Nah, untuk nasi, buah, sayur itu kan juga golongan karbohidrat, tapi itu masih dibutuhkan ya, golongan makanan pokok, nasi, kentang, mie, dan lain-lainnya. Seperti itu. Baik, oke, setelah pembahasan yang panjang ini, kita membahas tentang mitos dan fakta yang beredar di masyarakat luas nih, supaya sobat sehat RSCM ini mengetahui sebenarnya rumor yang suka beredar gitu ya. Rumor-rumor di luar itu mitos atau fakta sih gitu ya. Nah, nomor 1. Berarti saya langsung jawab gitu ya, mitos atau fakta gitu ya. Nomor 1, pagi nggak perlu tuh sarapan karena lebih baik makan berat di waktu siang karena kita aktivitasnya di siang hari.
Mitos atau fakta, Mbak Nita? Mitos ya. Mitos. Karena justru kalau misalkan makan itu dengan seimbang dan sarapan itu justru kalau katanya orang barat ya, itu king of the day. Justru sarapan itu penting, paling penting karena dia sebagai bekal kita untuk beraktivitas dalam sehari dan juga sebagai recovery kita, kan kita habis istirahat semalaman. Justru sarapan itu sangat penting. Seringkali kan kita skip sarapan ya, mikirnya belum lapar, bangun tidur udah kesiangan, ntar aja lah siang makannya banyak kan sekalian diet, jadi makannya biar nggak banyak-banyak. Tapi pasti yang terjadi adalah belum sampai jam makan siang udah ngemil tuh pasti. Atau kalau kuat nahan biasanya pasti lemas kalau nggak sarapan ya. Lain halnya kalau kita bicara puasa ya, kalau puasa kan memang sudah diniatkan dan diatur sarapannya di pagi pada saat sahur. Jadi mitos ya, sarapan itu penting karena dia sebagai bahan bakar utama kita untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Jadi sangat dianjurkan untuk sarapan itu tetap makanan yang lengkap dan seimbang. Jadi ya saya sendiri juga sebenarnya agak sulit ya menjalani itu. Padahal sering kan kita kayak sarapan makan roti kayaknya udah cukup gitu. Padahal kan roti sumber karbohidrat saja. Proteinnya paling apa kan? Belum ada ya komponen proteinnya, belum ada komponen seratnya. Lemaknya justru mungkin lemak yang nggak baik ya. Lebih ke arah margarin, mentega, dan lain-lain untuk roti bakar. Jadi sarapan itu penting dan dengan catatan harus tetap seimbang, ada semua komponennya. Nasi uduk sehat nggak? Kira-kira. Tergantung lagi ya. Kalau lauknya bakwan sama bihun jadi nggak itu sehat baru ya. Tidak sehat. Karbo semua. Ya, jadi mitos ya, sarapan itu penting dan harus yang bergizi seimbang. Oke, berarti sahabat sehat RSCM harus tetap sarapan ya. Oke, nah yang kedua nih, tidak makan malam bikin kurus. Gimana nih Mbak Nita? Jawabannya ini sulit tapi ada tapinya kali ya. Mitos kali ya. Jadi tidak skip dinner, nggak makan bikin kurus. Kayaknya lebih ke arah mitos. Karena yang dibilang bikin kurus itu bukan hanya skip makan malam, tapi ya total keseluruhan sehariannya. Dia nggak makan malam, tapi pagi siang sorenya makannya banyak dan tinggi lemak tinggi gula. Sama aja nggak makan malam tapi makanan yang lainnya banyak. Tapi walaupun memang salah satu cara yang sering orang-orang gunakan ya mudahnya kan sarannya makanya jangan makan malam kalau misalkan mau diet gitu, itu ada benarnya. Tapi kalau dibilang nggak usah makan malam biar kurus, nggak juga, karena orang kadang salah kaprah, ya udah yang penting nggak makan malam, puas-puasin pagi siang sorenya, tapi malah berat badannya nggak turun. Padahal udah nggak makan malam. Padahal pertanyaannya keseluruhan total asupannya berlebih atau tidak. Jadi lebih dari situ sih Mania. Walaupun bisa juga kalau skip makan malam itu bisa salah satu cara untuk menurunkan berat badan. Oke. Berarti tergantung ya situasional itu ya. Apalagi udah bilangnya udah nggak makan malam tapi tiduran aja di rumah yang nggak minum manis, nggak makan malam tapi minum manis, nggak aktivitas gitu kan, belum tentu juga bisa turun berat badannya. Berarti oke. Nah yang ketiga nih sama sih, hampir mirip, makan setelah jam 7 malam pasti bikin gemuk. Kalau tadi kan bisa bikin kurus nggak makan malam, kalau setelah jam 7 malam pasti bikin gemuk nggak? Kalau kita keluarkan kata pastinya mungkin bisa ya, fakta ya, nggak mesti itu. Karena kan manusia kan malam memang kodratnya biasanya istirahat ya, tidur. Di dalam tubuh tuh saluran pencernaan juga butuh istirahat. Kalau misalkan kita makan dekat sekali dengan jam tidur, pastikan makanannya belum sempat dicerna, belum sempat dikeluarkan lagi menjadi energi, yang ada tertimbun di dalam tubuh. Kita tidur tidak ada istirahat, makanya jadi surplus kalori, jadi gemuk. Jadi memang disarankan untuk berhenti makan berat biasanya 2 jam sebelum kita tidur. Nah tujuannya apa? Supaya sempat tercerna secara maksimal. Dan memang kalau malam disarankan tidak makan yang terlalu berat. Misalkan berat dalam artian sangat tinggi lemak, goreng-gorengan, bersantan. Jadi memang upayakan makanannya itu yang bergizi, tinggi protein, makan buah, sayur gitu. Karena itu kan di akhir hari kita mau recovery ya tubuh sebelum tidur. Jadi bisa dibilang fakta sih kalau makan terlalu malam banyak kemudian langsung tidur nggak ada aktivitas ya bisa bikin gemuk gitu. Berarti selain nggak boleh makan malam jangan begadang kali ya. Kalau begadang biasanya jadi pengen makan lagi gitu. Kan, itu memang secara ilmiah begitu ya, karena semakin malam kan rasanya craving for sugar itu meningkat sekali keinginannya. Makanya banyak orang jadi suka sakit diabetes ya kalau banyak ngemil malam-malam.
Oke. Nah, yang terakhir nih, yang nomor 4. Nasi harus dihindari kalau mau sehat, bener atau mitos atau fakta? Ini saya cepet jawabnya, mitos. Iya. Karena nasi itu sering banget itu ya jadi pelaku ya, tersangka utama. Nasi itu sama dia tuh, derajatnya sama. Kentang, mie, bihun, roti, dia masuknya ke dalam golongan karbohidrat. Sumber makanan pokok atau sumber karbohidrat gitu ya. Jadi kalau misalkan mau sehat, ya penuhilah karbohidratnya sesuai dengan kebutuhannya, entah itu bentuknya. Jadi nasi itu tidak dosa, sahabat sobat sehat RSCM, boleh makan nasi, tapi ya makan nasinya dalam jumlah yang secukupnya. Misalkan tadi sempat kita bahas ya, kalau orang dewasa misalkan makannya jatahnya, makan beratnya itu sekitar 500 kalori, ya cukuplah nasinya itu 100-150 gram atau sekitar 1 centong, 1,5 centong gitu. Nah kan yang kayak gitu-gitu kan mungkin baru bisa diketahui kalau konsul langsung ya sama ahli gizinya, kalau sendiri mungkin nggak notice. Jadi sebenarnya nasi itu masih diperbolehkan ya, dengan jumlah yang cukup dan juga waktu yang tepat makannya gitu. Jadi dia bukan sebagai pelaku utama nih, kalau gemuk pasti banyak nasi, walaupun bisa juga gitu. Oke, terus Mbak Nita kan seorang ahli gizi nih. Pesan-pesan nih untuk masyarakat yang sudah berkali-kali gagal diet itu gimana? Gagal diet ya. Kalau menurut saya sih, pertama kita harus lebih mindful ya. Mindful tuh apa ya kalau bahasa Indonesianya? Lebih mawas diri, sadar diri bahwa yang kita lakukan itu memang benar-benar tujuannya untuk menyehatkan diri. Jadi memang segala hal, keputusan menjalani diet itu diputuskan dengan sadar dan memang tahu pilihannya itu baik. Jadi jangan FOMO ya, jangan ikut-ikutan. Kayaknya kan sekarang kalau info-info diet itu banyak banget ya kita lihat di sosial media tanpa kita ketahui kebenarannya, kemudian cara menjalankannya seperti apa yang baik, kita langsung ikut aja tanpa ilmu yang cukup. Jadi memang harus lebih mindful kalau misalnya kita mau memilih menjalani diet tertentu, dipersilahkan, tapi memang harus dipahami dari A sampai Z-nya. Misalkan kita bicara low carb diet, ya memang itu diet yang baik untuk menurunkan berat badan, tapi bagaimana kita menjalani diet itu jangan sampai jatuhnya ke diet ekstrim si low carbs-nya itu. Jadi jangan ragu untuk konsul, sekali lagi ya, konsul ke ahli gizi, karena kalau misalkan di sana kalau misalkan ke dokter, misalkan dapat advice, dapat resepnya obat misalkan ya, kalau ke ahli gizi nanti pulang-pulang diresepin meal plan ya, mania ya. Jadi pulang udah pegang tuh sebenarnya asupan makanan yang baik untuk tubuh tumbuhnya itu seperti apa dalam kondisi sekarang. Jadi memang terukur. Jadi jangan ragu kalau misalkan memang dirasa bingung, kayaknya di mana-mana orang dengar nasihat jalanin ini aja dietnya buat nurunin berat badan, tapi nggak tahu caranya atau ngelihat di sosmed, tapi bingung, jangan ragu untuk pergi ke fasilitas kesehatan, ke klinik atau ke rumah sakit ya, konsul sama ahli gizi, nanti di sana akan diarahkan ya terkait untuk meal plan-nya, goal-nya bisa dicapai, kemudian juga tentunya dietnya tidak akan menyiksa, karena kan kita sudah ngobrol ya sama klien biasanya dan kita sesuaikan diet yang dijalani itu mirip dengan gaya hidup ya, mirip dengan kebiasaan klien tersebut sehari-harinya. Jadi nyaman menjalaninya, nyaman, tidak merasa tersiksa karena harus berubah drastis dari kebiasaan biasanya, seperti itu. Jadi kan diet bisa dijalani tanpa menyiksa, seperti itu. Kayak tagline tema kita hari ini ya, diet ekstrim, diet menyiksa. Oke, gitu. Berarti pentingnya ketemu sama ahli gizi, konseling gizi dengan pakarnya, itu salah satunya ini ya, untuk mengatur pola makan sesuai kebutuhan. Terus, nah setelah misalkan sudah datang ke ahli gizi, kira-kira kapan sih harus kembali lagi ketemu sama ahli gizinya? Nah itu tergantung juga dari goal yang dicapai ya, karena kan ada memang mereka yang ingin menjalani diet, tapi dalam kondisi fit lah, ibaratnya misalkan hanya untuk tujuan weight loss. Pasti tentunya berbeda dengan mereka yang berdiet, tapi mereka punya pemberat, misalkan ada penyakit diabetes, penyakit metabolik ya, kemudian misalkan ada pemberat kondisi sakit ginjal atau hipertensi, pasti tentunya berbeda dengan mereka yang konsul hanya tujuannya untuk weight loss atau weight gain gitu.
Nah, itu akan disesuaikan biasanya sekitar 2 minggu sampai 1 bulan ya, karena kan untuk mengontrol juga apakah meal plan yang sudah dirumuskan bersama-sama dengan ahli gizi dan kliennya itu dijalankan dengan lancar atau tidak gitu kan. Kalau seandainya tidak kan pada saat kontrol bisa dievaluasi lagi. Nah, itu pasti akan berbeda-beda kondisinya setiap klien. Jadi jangan ragu untuk sampaikan keinginannya ke ahli gizinya, karena biasanya kalau ke ahli gizi itu menyenangkan ya Mbak Nia, karena kita ngobrolin makanan biasanya kan kalau lagi konsul itu. Nyaman lah insya Allah. Oke. Nah, sebagai penutup nih Mbak Nita, pesan Mbak Nita untuk sobat RSCM nih terkait pola makan yang baik atau bagaimana bisa tetap mindful makannya itu seperti apa? Yang pertama paling sih ini aja ya, diet itu tidak harus menyiksa, karena diet itu bagian dari hidup kita. Jadi masa iya kita mau menjalani diet tapi kitanya nggak happy gitu. Kan maunya kita berdiet, tercapai goalnya, kalau konteksnya sekarang kan menurunkan berat badan, tapi kita tetap bahagia ya menjalaninya. Kan kita tujuannya ya hidup mau seneng ya, mau bahagia. Jadi tinggalkanlah diet ekstrim, karena sejujurnya diet itu tidak harus menyiksa kok, diet itu menyenangkan. Nah, kalau misalkan bingung dan tidak tahu harus mulai dari mana, jangan ragu konsul ke ahli gizi. Kayak gitu sih. Jadi biar tidak menyiksa ya sebelum terjerumus lebih dalam. Cari pertolongan ke profesional ya. Kalau dalam hal diet, kalau itu bisa pergi ke ahli gizi. Gitu sih. Terima kasih Mbak Nita atas penjelasan dan insight-nya yang sangat-sangat berharga. Gitu. Iya. Sobat Sehat RSCM, sehat bukan soal instan tapi soal kebiasaan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe agar semakin banyak paham bahwa sehat tidak harus menyiksa. Sampai jumpa di episode podcast RSCM berikutnya.